Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sekarang kelihatannya lebih ceria dari hari-hari kemarin. Nah, sebelum kemarin kita sudah menjadwalkan sesi konseling ketiga, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ketiga ini. Nah, sebelum itu, saya di sini juga izin menjelaskan sedikit tentang sesi konseling ketiga ini. Nah, dalam sesi konseling ketiga ini juga sama, ada beberapa asas. Yang pertama, ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda bicarakan kepada saya, semuanya akan terjaga akan kerahasiaannya. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa saja sih yang boleh mengetahui tentang sesi konseling hari ini? Saya dari Polresta. Baik, jadi saya dan Anda mungkin ya. Jika nanti ada orang lain ataupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan ini, saya akan terlebih dahulu buat mampir kepada Anda, boleh atau tidaknya. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana Anda datang ke sini itu atas sukarela Anda. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini Anda boleh menceritakan bebas tanpa takut karena yang tadi dibicarakan ada asas kerahasiaan, jadi nggak usah takut ada kebocoran. Nah, lalu dalam sesi konseling ini ada kontrafaktu, yang dimana dalam sesi konseling ketiga ini ada sekitar 30 sampai 45 menitan. Gimana? Apakah bersedia? Ya. Baik, terima kasih. Dan di sini juga saya izin untuk membawa catatan ya. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti akan saya catat. Dan saya juga izin untuk merekam video ini ya untuk laporan ke dosen saya. Gimana? Apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Baik, terima kasih. Jika akan memasuki sesi konseling ketiga, gimana? Apakah sudah siap? Siap. Nah, kan kemarin itu kita sudah melakukan sesi konseling yang kedua ya, yang dimana Anda itu sudah menjadi lebih baik dan sekarang juga sudah kelihatannya tuh lebih baik-baik lagi ya. Nah, lalu perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita ketemu? Saya merasa menjadi orang yang baru dan sudah lebih tenang gitu. Baik, jadi Anda itu sudah lebih tenang ya, sudah menjadi orang yang baru. Adakah pengalaman seminggu ini yang membuat kamu semakin tenang lagi? Ya, ada. Kan kemarin itu disuruh sama guru buat berkelompok gitu ya, buat tugas. Saya mendapat kelompok gitu ya sama teman saya, dan alhamdulillahnya ide-ide saya gitu ya ditampung sama teman-teman saya, dan mereka juga mulai menerima gitu ya setiap ide ataupun apa gitu, jadi membuat saya merasa tenang gitu. Baik, jadi Anda itu sudah diterima oleh teman-teman Anda yang tadinya Anda itu diabaikan oleh teman-teman. Sekarang pas kemarin ada kayak kelompok gitu ya di sekolah, dan Anda sudah diterima sama teman Anda hingga ide-ide Anda pun diterima ya. Apakah ada lagi yang terjadi setelah itu? Ya, alhamdulillahnya ya semua tugasnya sudah selesai, dan setelah itu teman-teman saya mulai sudah mengajak saya bicara lagi. Anda hebat sekali ya karena mampu untuk melakukan hal itu. Lalu saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda itu semakin bisa untuk diterima oleh teman Anda. Ya, saya melihat keberhasilan saya di masa lalu gitu ya, dan meyakinkan diri saya bahwa saya juga di masa lalu pernah punya teman baik gitu ya, dan saya yakin sekarang juga saya sudah mampu mempunyai teman baik seperti dulu lagi. Oke, jadi Anda itu mengingat keberhasilan di masa lalu bahwa Anda itu pernah dikelilingi oleh orang-orang baik ya, teman baik yang bisa menerima Anda gitu.
Nah, jadi sekarang pun Anda yakin bahwa sekarang Anda bisa memiliki teman seperti itu lagi mungkin ya. Baik, jadi dengan Anda fokus dengan keberhasilan di masa lalu ya, Anda itu mampu buat kembali lagi pada keberhasilan di masa lalu itu. Berarti Anda itu mampu buat mengerjakan semua tugas yang kemarin kita bahas ya. Ya. Baik, jika seandainya diskalakan dari 0 sampai 10 yang dimana 0 itu Anda ada di kondisi terpuruk dan 10 itu Anda sudah lebih jauh lebih baik gitu. Ada di skala berapakah sekarang? Skala 8. Ada di skala 8. Berarti sama kayak yang sesi 2 ya. Anda itu berada di skala 8. Apa yang membuat Anda itu berada di skala 8? Saya sudah lebih tenang, cuman belum sampai yang tenang banget gitu. Jadi Anda itu sudah merasakan ketenangan, cuma belum merasakan ketenangan yang sangat-sangat tenang gitu ya. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda itu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Anda lihat di depan Anda ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan, di mana Anda bisa melihat cerita kesuksesan yang dimana Anda tuntas dari masalah yang Anda ceritakan kepada saya. Dan katakan saja Anda bisa melihat diri Anda dari 5 tahun sekarang. Apa yang kamu lihat pada kursi itu? Saya terlihat ceria dan penuh dengan tawa. Baik, Anda itu melihat bahkan Anda itu ceria dan penuh tawa. Apa yang berbeda pada diri Anda dalam kursi itu? Saya terlihat dewasa, juga terlihat mandiri. Anda melihat diri Anda dewasa dan mandiri. Baik, luar biasa. Dan itu tuh menggambarkan diri Anda yang baru ya. Apa yang terjadi pada diri Anda di masa depan dan apa yang sedang Anda lakukan di sana? Saya terlihat sedang mengetik itu di dalam laptop dan sedang sambil berbicara dengan teman saya di sana. Anda sedang mengetik di sebuah laptop dan Anda sedang berbicara bersama teman Anda. Kalau boleh tahu persisnya pekerjaan apa yang Anda lihat itu? Mungkin seperti manajer gitu di perusahaan. Baik, Anda itu sedang bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer gitu. Apa yang berbeda pada diri Anda di sana? Saya mungkin terlihat lebih bahagia gitu karena sudah sudah dikelilingi teman-teman yang baik dan juga sudah agak bijaksana gitu. Baik, Anda di sana lebih bahagia karena Anda dikelilingi oleh teman-teman baik atau orang-orang baik. Baik, bagus sekali Anda menemukan rasa bahagia pada setiap yang Anda lakukan. Lalu apa maknanya bagi Anda? Mungkin makanya bagi saya karena sudah bahagia gitu dikelilingi sama orang-orang baik dan juga saya sudah meyakinkan diri saya bahwa setiap orang tidak selalu jahat. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Anda itu merasa menjadi orang yang sudah bahagia gitu karena dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan Anda juga berpikir bahwa orang itu enggak semuanya jahat gitu. Baik.
Lalu jika seandainya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi itu, kira-kira diberikan nama apa? Lingkungan baru yang penuh ketenangan. Lingkungan baru yang penuh ketenangan. Baik, jadi judulnya itu lingkungan baru yang penuh ketenangan. Dan jika judul itu ada pada dalam imajinasi Anda, kira-kira ada di manakah letak judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, di kanan, atau di kiri? Di atas. Di atas. Apakah judulnya berwarna? Berwarna. Jika berwarna, kira-kira warna apa? Warna hitam. Hitam. Baik, jadi judulnya tuh gambaran itu berjudul lingkungan yang baru yang penuh ketenangan. Letaknya di atas dan tulisannya berwarna hitam. Baik, sekarang saya ingin Anda berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Anda gambarkan tadi. Silakan. Selamat, sekarang Anda sudah berada di masa depan. Dan apa yang Anda rasakan saat ini ketika berada duduk dan mencapai kursi masa depan ini? Saya lega gitu sama lebih menikmati gitu. Baik, Anda merasa lega dan menikmati. Baik, dan itu semakin Anda rasakan kuat ketika Anda membayangkan diri Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan dalam hidup. Baik, sekarang Anda sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda. Sekarang apa yang Anda rasakan? Lebih tenang gitu. Dan saat perasaan lebih tenang itu muncul, di bagian tubuh manakah Anda rasakan dalam diri Anda? Di dada ya? Perasaan apa yang paling berbeda di sini? Saya merasa gitu lebih tenang gitu, sama saya lebih bahagia dibanding di Baik, jadi Anda itu merasa tenang, merasa bahagia. Baik, jika diskalakan di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 kondisi yang Anda itu sangat baik-baik aja, di mana Anda sangat percaya diri akan diri Anda, atau di mana Anda merasa tenang, ada di skala berapakah posisi Anda sekarang? Di skala 9. Oh, berarti Anda itu sudah mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan ya? Bagaimana Anda mampu mencapai angka 9 itu? Mungkin sekarang saya sudah lebih tenang gitu, karena sudah mulai diterima sama teman-teman saya, gak diabaikan lagi gitu. Baik, Anda itu sekarang sudah mulai tenang karena Anda sudah mulai diterima oleh teman Anda. Yang tadinya Anda diabaikan, sekarang alhamdulillah sudah diterima. Lalu teman Anda itu menerima Anda tuh seperti apa aja sih? Misalnya kalau ada tugas itu kita kayaknya bareng-bareng gitu, saling menampung ide gitu. Sama kalau misalnya mereka mau istirahat atau jajan ke kantin gitu, mereka suka ngajak kayak aku gitu. Baik, jadi Anda sekarang sudah mulai diajak ya, yang tadinya Anda tidak diperbolehkan untuk gabung ya pas awal itu, dan sekarang sudah mulai diajak ya.
Baik, saya senang sekali mendengar diri Anda yang penuh keyakinan seperti itu ya. Baik, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa sekarang yang dimana yang ada di depan Anda. Saya ingin Anda berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Anda lalui, Anda menemukan solusi tepat yang perlu dilakukan oleh diri Anda yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Baik, silahkan lakukan. Baik, sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri Anda? Saya kalau misalnya ada orang yang berbicara negatif, tidak akan saya ladenin gitu ya. Kalau ada yang berbicara positif, saya ladenin gitu. Baik, jadi Anda itu akan melakukan, Anda akan ketika ada orang yang ngobrol positif, Anda akan melayaninya, dan ketika ada orang yang perlakuannya negatif, Anda akan mengabaikannya, seperti itu. Oke, jadi Anda akan lebih melayani orang yang perilakunya positif mungkin ya. Lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Mungkin dengan cara misalnya saya sedang berbicara dan teman saya berbicara negatif gitu ya, gak bakal saya respon gitu. Kalau yang berbicara positif ataupun hal-hal yang positif itu bakal saya ladenin gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Saya senang sekali mendengarnya. Kira-kira apa efek yang Anda rasakan ketika melakukannya? Mungkin pikiran saya lebih jernih lagi gitu. Jadi pikiran Anda bakalan jernih lagi, tidak akan sakit hati lagi ya, mungkin tidak akan kepikiran yang aneh-aneh. Baik, sekarang silakan langkahkan lagi kaki Anda dan apa solusi yang muncul dalam pikiran Anda selanjutnya yang perlu Anda lakukan. Mungkin saya akan lebih meyakini diri saya gitu ya, bahwa setiap orang itu tidak selamanya jahat sama kita gitu. Jadi Anda itu akan meyakini diri Anda bahwa orang itu gak bakalan selamanya jahat, pasti ada sisi baiknya. Baik, dengan demikian Anda semakin semakin tenang lagi, mungkinnya bakalan semakin bahagia lagi tanpa ada pikiran apapun mungkin. Dan efek apa yang akan Anda dapatkan dengan melakukan itu? Mungkin pikiran saya tidak akan negatif lagi, tidak berpikir bahwa orang-orang itu jahat gitu. Baik, jadi Anda itu gak bakalan ada berpikiran yang orang lain itu jahat gitu. Baik, dan itu membuat Anda bakalan semakin tenang ya dalam menghadapi situasi di kelas ya. Anda akan lebih fokus mungkinnya sekolah gitu. Baik, sekarang silakan langkahkan kembali kaki Anda dan solusi apa yang muncul dalam pikiran Anda. Saya akan terus berusaha gitu buat lebih tenang dan tidak akan berusaha tidak terpengaruh oleh omongan orang lain biar gak sakit hati gitu. Apa maksudnya dalam Anda akan lebih berusaha? Saya akan terus berusaha gitu ya buat misalnya kalau ada orang yang mengejek saya gitu ya, saya itu tidak akan gampang sakit hati lagi gitu. Baik, lalu bagaimana cara Anda melakukannya? Mungkin dengan cara misalnya orang itu mengejek saya tidak akan melihat ataupun merespon mereka, saya akan terus diam dan duduk saja gitu. Iya, jadi Anda tidak akan melawan orang yang memperlakukan kamu dengan tidak baik. Kamu akan diam gitu. Oke, dan kira-kira apa sih efek yang Anda rasakan ketika Anda melakukan itu? Anda berdiam dan tidak melawan orang tersebut. Mungkin hati saya lebih tenang gitu dan
nggak mudah baper gitu, nggak mudah sakit hati. Baik, dan itu tuh membuat Anda semakin tenang, mungkin ya udah bakalan punya pikiran yang aneh gitu, dan Anda mungkin akan lebih fokus ya. Baik, saya senang sekali dengan kemajuan yang telah Anda capai. Silakan duduk. Baik, saya senang sekali dengan kemajuan yang telah Anda capai, dan saya melihat Anda banyak menemukan hal positif sejak dari sesi 1 sampai sekarang sesi 3. Dan saya juga melihat dampak positif itu mengubah diri Anda menjadi lebih tenang lagi, lebih kuat lagi, gitu ya, lebih semangat lagi. Tadi juga Anda mengatakan bahwa Anda sudah mencapai angka 9, yang dimana skala 9 itu tujuan kamu pas awal pada sesi 1 ya. Anda mengatakan bahwa Anda ingin ada di skala 9, dan alhamdulillah sekarang Anda sudah berada di skala 9. Baik, karena sudah mencapai angka 9, bagaimana dengan sesi selanjutnya? Apakah mau dilanjut atau sudah cukup sampai? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling, saya ingin Anda menuliskan pesan-pesan yang Anda dapatkan selama sesi konseling dimulai dari sesi pertama sampai sesi ketiga. Dan Anda menuliskannya di kertas. Dan di sini juga saya ingin menulis pesan-pesan dari Anda. Baik, sudah. Sudah. Boleh dibacakan hasil dari menulis. Terima kasih banyak karena berkat konseling yang ke-1, 2, dan 3 ini, saya sudah merasa lebih dari tenang dan mulai menerima segala sikap yang tidak enak dari teman-teman saya, dan membuat saya yakin bahwa teman-teman saya tidak selalu jahat. Sudah. Baik, saya senang sekali ya ternyata Anda mendapatkan banyak hal positif dari 3 sesi yang kita lakukan. Baik, saya juga ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling ketiga pada hari ini. Baik, saya sangat senang sekali karena hari ini kemajuan sangat terlihat dari diri Anda. Anda menceritakan bahwa Anda itu mampu mengerjakan tugas dengan baik. Bahkan Anda juga menceritakan pengalaman keberhasilan pas waktu SD. Katanya Anda alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang baik, dan Anda juga mendapatkan prestasi berupa ranking di kelas. Baik. Lalu kamu juga menceritakan bahwa sesi konseling ketiga ini kamu berada di skala 9, yang dimana Anda itu sudah benar-benar tenang ya. Pada sesi kedua Anda sudah tenang, dan sekarang alhamdulillah sudah lebih dari tenang lagi. Baik, dan Anda juga bercerita bahwa Anda itu bisa menjadi diri yang baru dengan tema ketenangan, soal ketenangan, sehingga membuat diri kamu bangga terhadap diri kamu sendiri. Baik.
Selain itu juga kamu harus tetap konsisten berada di skala 9 supaya Anda tidak mudah sakit hati lagi nanti ketika mendapatkan teman yang perilakunya jelek gitu ya, nanti biar enggak gampang sakit hati. Dan Anda juga harus konsisten ya, dimulai saat ini dan seterusnya. Mungkin sekian ya. Sepertinya sesi konseling ketiga mesti kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak Anda telah mau berbagi cerita positif dan mempercayai saya sebagai orang yang membantu diri Anda. Hari ini menjadi saksi bahwa Anda menjadi lebih baik dalam hidup Anda dan mengambil keputusan untuk menjadi orang yang lebih tenang lagi. Terima kasih. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.